Gue tulis di blog gue yang katanya gue berharap orang baca itu bisa bilang gue hebat udah menyelamatkan anak tersebut, tapi yang ada juga isinya kenapa lo bego banget gitu katanya. Gue nulis blog gue dan lama-lama waktu itu ada orang bilang ke gue, Radit, kenapa nggak lo print semua blog lo dan lo kasih ke penerbit apapun. Gue kira ke penerbit, waktu itu gue anaknya pemalu banget, temen gue bilang, lo tuh harus ngotot pas datang ke penerbit, lo harus bilang bahwa naskah lo layak terbit. Gue datang ke penerbit waktu Gagas Media, gue datang gue ngotot banget, muka gue keras gitu datang. Gue gedor pintu, buka. Ada apa mas? Saya menerbitin naskah, gue bilang. Naskah apa? Naskah ini mas, kambing jantan. Saya bilang, di sini nggak nerbitin buku ternak. Dia bilang, bukan tentang ternak, ini naskah saya kambing jantan. Dia bilang, saya baca dulu mas bukunya. Ya silakan mas baca dulu. Dia buka selembar, 2 lembar dan dia ketawa. Dia diam, gue bilang, mas, oke mas, saya akan kabari 3 hari lagi apakah naskah mas Radit cukup menarik apa tidak. Baik, gue bilang, silakan mas pulang. Baik, saya akan pulang, gue bilang. Silakan pulang, baik. Pintunya mana? Gue pulang, gue nunggu 3 hari kemudian, ternyata gue benerin telepon. HP gue bunyi, karena gue waktu itu umur gue 18 tahun dan gue gaul ya. Jadi gue jawabin, oh siapa nih? Masih kayak gaul gitu tuh, mana-mana tuh, siapa nih? Udah kayak penguin kesetrum, siapa? Dan akhirnya gue bilang, ini siapa? Ini dari Gagas Media. Kenapa mas? Mengenai naskah mas Radit, kenapa naskah saya? Kami tertarik buat bukukan. Terus gue bilang, oh ya? Oh udah kecik-kecik tuh, oh ya. Tapi hanya ada satu masalahnya mas Radit. Apa? Dengarkan ini baik-baik, saya tidak akan mengulanginya lagi. Apa mas? Mas Radit harus datang ke Plaza Senayan lantai 1 butik kafe, ketemu dengan senior editor kami, dan di sana akan benar-benar ditentukan apakah naskah mas Radit benar-benar akan jadi terbit atau tidak. Mengerti? Mengerti mas? Mengerti mas? Tut, dia nggak ngomong apa-apa langsung ditutupin. 3 detik kemudian dia telepon, maaf mas, kepencet. Gak apa-apa, gue bilang. Gak apa-apa. Saya kira kenapa tadi? Udah kepencet. Saya kaget, saya juga kaget dia bilang udah kepencet. Itu tombolnya salah kali, itu tombolnya bener mas, udah dibawa ke tukang HP belum? 3 hari kemudian, untuk mempersiapkan di hari itu pagi-paginya, gue maju ke depan lemari baju gue nyobain satu demi satu baju yang gue punya, mix and match, kaos oblong pakai celana panjang, kaos pakai celana pendek, kaos dalam nggak pakai celana, bener. Di hari itu tuh kan gue datang, gue bawa naskah gue jalan, gue nyari mana senior editor yang akan nemuin gue liatin. Pas gue lihat ternyata senior editornya baik banget, dia agak jenggotan, dia bilang, Radit sini. Tapi ada satu kesalahan fashion yang dilakukan hari itu. Dia pakai baju you can see dengan bulu ketek yang merambat. Demi Tuhan teman-teman, itu bulu ketek terindah yang pernah saya lihat. Dari kejauhan tuh kayak kipas hitam tau gak? Kalau ketemu di tanah lapang ada angin, kebawa angin, lepek, turunin saya, iya mas turunin. Gue berdiri paling pojok, ada 2 penulis lain hari itu. Ada 3 penulis hari itu, ada gue, Dila, sama satu cowok. Dipanggil satu-satu. Dila berdiri, iya mas, duduk, iya mas. Naskah kamu bagus. Tapi gimana mas? Ada yang kurang, apa yang kurang? Dia gebrak meja, ada yang kurang. Tidak jadi terbit, kamu pulang. Gue deg-degan, wah gimana nih? Kamu berdiri, Dila, iya mas, duduk, iya mas. Naskahnya gimana mas? Naskahnya bagus. Tapi, oke. Dia gebrak meja, dia udah terbitin, dia gini. Terbit! Dia bilang, wah lepek. Pas gue dipanggil, Raditya berdiri, iya mas, duduk, iya mas, sikap lilin, iya mas. Gue sikap lilin, dia bilang. Naskah kamu, kenapa naskah saya mas? Naskah kamu, iya gebrak. Kenapa mas? Terbit, dia bilang. Makasih mas, kena mata, aku buta mas, kena mata. Berdarah. Gue pulang ke rumah, gue nungguin kapan buku gue akan masuk ke toko buku. Gue nunggu selama sebulan gak ada kabar, 2 bulan gak ada kabar, 3 bulan, akhirnya gue ditelepon, Radit, buku kamu yang berjudul Kambing Jantan sudah ada di toko buku. Gue jerit kesenengan, yeay, gue lempar HP-nya, yeay, gue lari keluar rumah, gue balik lagi, gue ambil HP, kenapa gue lempar? Gue taruh HP gue lari ke Gramedia Pondok Indah Mall waktu itu. Gue cari mana buku gue, di tumpukan buku baru nggak ada. Gue cari di bagian buku novel juga nggak ada. Gue bersimpuh, jangan-jangan di buku ternak. Gue tanya mas ada kambing jantan nggak? Di sini nggak jualan kambing bego, bukan? Buku saya berjudul Kambing Jantan.
Oh iya, kayak saya tahu. Dia datang tahu kan, ada apa namanya, kalau di Gramedia suka ada komputer-komputeran gitu kan. Dia maju ke komputer, dia cek kambing jantan namanya siapa, Raditya Dika. Kambing jantan Raditya Dika. Oh ada mas, ada stoknya ada 15. Bawa saya ke sana mas. Baik mas, ikuti saya, dia bilang. Dia mau doang gitu. Nekelan. Mas panah, ada naga, saya panah mas. Habis itu kita naik kelang, kita turun di tumpukan buku gue lihat. Ada satu hal yang mengganggu gue, kenapa? Karena gue merasa diskriminatif banget ya, karena buku gue itu ya, dibandingin buku-buku baru yang lain. Buku-buku baru yang lain itu ditaruh di rak, semuanya disusun rapi. Buku gue taruh mana? Ditaruh di lantai, digeletakkan begitu saja. Gue ngeliat buku gue, kasihan mereka nanti masuk angin. Dan beneran di senawa, gitu, gue kerokin. Kasihan kamu, kasihan. Gue datengin, wah ini buku gue ciumin, oh ya ampun gue sentuh pingsan gitu. Buku gue. Hari itu gue berharap ada orang yang beli buku gue. Tapi sampai tokonya tutup, ternyata gak ada yang beli. Ada satu orang datang ke tumpukan buku gue, dia lihat bentar, dia balik badan. Mungkin pas dia mau ngambil, malaikat sebelah kanan bilang, jangan, baik, jangan, dia pergi. Gue merasa gue harus menjalankan sesuatu supaya buku gue ada yang beli. Jadi tiap kali ada orang datang ke tumpukan buku gue ke sebelahnya, gue buka buku gue senggol, lucu banget bukunya, itu kembali dan tetap nggak ada yang beli. Gue sedih, gue stres tengah mati, gue depresi, gue pulang ke rumah, gue nggak mungkin bisa jadi penulis. 3 hari kemudian di suatu hari Sabtu, gue datang ke toko buku yang sama, gue cek tumpukan buku gue, ternyata udah nggak ada. Gue tanya pramuanya kayak mas buku kambing jantan mana? Oh semuanya sudah habis, sold out hari ini, dia bilang. Gue cek di komputer dari 15 biji, stoknya ternyata jadi 0. Buku gue sold out 3 hari, satu toko buku 15 biji, gue bangga setengah mati. Ada tepuk tangan tuh, kayaknya ada gue yang tepuk tangan. Gue bangga setengah mati, gue pulang ke rumah, masih tahu nyokap, gue ketok pintu kamar nyokap, mama, nyokap gue keluar, kenapa Dika? Mama, aku bayar Gramedia Pondok Inamul, mama juga dari sana, mama ngapain? Mama beli buku kamu 15 biji. Nyokap gue ngeliatin, Dika kamu kenapa menangis? Gak apa-apa, aku anak siapa? Kenapa kamu beli? Gue bilang sama nyokap gue, mama kenapa beli buku aku? Jadi kan sekarang gak ada yang beli. Dika, kamu tidak paham marketing. Mama emang paham, mama juga tidak paham. Lalu maksudnya apa? Yang mama lakukan adalah, jadi ini nyokap gue lakukan, setiap ada buku gue baru terbit, dia beli buku gue 15 biji, dia keliling mall, dia nyari ABG yang lagi nganggur, dia datang ke belakangnya, dia tepuk pundak ABG-nya, Pak, ABG-nya nengok, apa? Nyokap gue ngeluarin satu buku gue, ditaruh tangan ABG-nya, dia bilang, bacalah, dan dia pergi. Udah semacam malaikat Jibril, Iqra, dan dia pergi. Gue sampai terima email waktu itu, buku gue Babi Ngesot baru keluar, yang buku yang keempat. Baru keluar buku yang keempat, terus gue dapet email, Mas Radit, aku lagi nongkrong di 21 Pondok Indah Mall. Lalu pas aku lagi sama teman-temanku, tiba-tiba ada seorang ibu datang terseok-seok ke arahku. Dia melihat ke arahku tanpa ngomong apa-apa, dia ngasih buku Mas Radit berjudul Babi Ngesot yang paling baru, ditaruh di tanganku dan dia cuma bilang, bacalah, dan dia pergi. Mas Raditya, itu siapa? Gue reply, apapun yang kamu pikirkan, itu bukan ibu saya. Sedikit gak fair sama ibu gue, sama nyokap gue. Kenapa? Karena nyokap gue udah gak mau lagi ditulis dalam buku gue. Karena dia bilang itu merusak nama baik dia. Semua yang gue tulis di buku gue merusak nama baik dia. Waktu lagi makan malam, waktu itu gue lagi makan malam, nyokap gue lagi cerita sesuatu yang lucu, dia ketawa, gue juga ketawa, dia diem bentar. Lu ketawa, jangan masukin buku ya, dia bilang. Enggak inget maling kundang, ya. Banyak hal yang sebenarnya gue nggak mau masukin buku, dan gue lagi sedih karena Alfa, kucing Persia gue yang udah 3 tahun bersama gue, sekarang udah kami hibahkan ke rumah nenek karena dia udah nggak asik lagi. Kami semua bingung di rumah karena kita semua lagi nyari jodoh buat Alfa dan gak ada yang mau dia terima. Dia udah 3 tahun ngejomblo, dia cewek dan susah gitu ya. Alfa tetenya 6 kemana-mana jalan-jalan gitu. Nyari jodoh susah banget.
Waktu itu kita sempat kepikiran jodohin Alfa dengan kucingnya teman gue. Namanya Cimong atau Cimut namanya Cimut. Cimut datang ke rumah, anaknya baik banget, dari keluarga baik-baik, kita coba baik. Serius beneran. Cimut datang baik-baik, masuk rumah juga assalamualaikum, waalaikumsalam. Cimut silakan, coba. Aku sholat, tiba-tiba dia. Gue bilang Alfa sama Cimut aja, tapi Alfa nggak mau sama Cimut. Alfa maunya tahu nggak sama apa? Sama ada kucing garong dekat rumah. Gue bilang Alfa, dia alay. Jangan sama dia. Kucing garong udah ada skarnya di mana-mana, galak kemana-mana kayak gitu. Jangan Alfa, jangan sama dia. Tapi Alfa nggak mau. Alfa backstreet. Diam-diam dia pacaran sama si kucing itu. Gue nggak peduli sama sekali dan akhirnya sampai sekarang. Ini hari yang hari yang baik banget buat stand up comedy. Gue suka banget sama hype yang sudah ada sekarang ini. Moga-moga tetap terjaga ya. Karena gue masih ingat banget pertama-tama gue stand up, waktu itu gue nyoba pas lagi talk show, yang datang cuma 5 orang. Tapi ternyata tau nggak, 5 orang itu kemana-mana gue stand up mereka ngikut, jadi gue udah punya pendengar setia. 5 orang itu gue masih hafal sampai sekarang, ada bokap, ada nyokap, ada ibu. Terima kasih. Hidup dan jaya stand up comedy, terima kasih.